Jadi yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Selamat malam Pak Antonius, selamat bergabung di ibadah CLCC pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Ya, saya mau bacakan susunan acara pada malam hari ini untuk tanggal 19 Agustus. Hari Selasa, saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Kesia Wilican dari Hong Kong. Pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Tirto Mulyono dari Surabaya dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dari Kediri dan selesai. Ya, terima kasih. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami ikut bergabung lewat ibadah CLCC pada malam hari ini. Kami percaya ada mukjizat Tuhan terjadi dan kami percaya mukjizat-Mu masih ada saat ini Tuhan. Dan kami mau buka ibadah pada malam hari ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah CLCC pada malam hari ini dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Pak Lukas. Ya. Dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan. Praise the Lord. Oke, amin. Tuhan memberkati Ibu Indriani, host kita yang luar biasa. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Engkaulah kebenaran kami, Yesus Kristus, yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, penuh anugerah-Mu, menyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu.
suaramu di hadapan Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku perlu kasih-Mu Tuhan, menjamah hidupku. Ku perlu kasih-Mu, mengubah hidupku, Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan dalam kehidupan hidup ini. Yesus, Engkaulah kemuliaan yang kami datang, kami sujud menyembah kepadamu. Lebih hari, lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Engkau yang kami rindukan Tuhan malam ini. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bawa hidupku kepadamu Tuhan. Mari angkat suaramu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari taruh tanganmu di atas kepala, katakan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kami lebih dalam lagi di dalam sungai Roh-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan berkati hidupku. Oh, segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Angkat suaramu dan sembah Tuhan. Haleluya. Mari jumpai Tuhan malam ini. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sujud menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Ku datang sujud menyembah. Mari jumpai Tuhan malam ini. Haleluya, Dia ada di dalam rumah kita masing-masing. Oh, we worship You, we worship You. We worship You, my Lord. Kiralabayana bashiralabayana bashe. We worship You, haleluya. Nama setiap kami Tuhan, sementara kami menyembah-Mu, urapan-Mu mengalir. Sementara kami menyembah-Mu, kuasa-Mu mengalir. Rasakan jamahan Tuhan malam ini. Buka hatimu dan sembah Yesus. Buka hatimu dan tinggikan Dia. We worship You, we worship You, my Lord and King. Haleluya, haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Mari menjamah Tuhan malam ini. Engkau jamah Dia dengan iman-Mu. Oh, katakan sama-sama. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Katakan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari bersyukur. Haleluya, segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, ya Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan, Yesus, ku Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus. Yang luar biasa, Dia telah hadir
di tengah-tengah kita malam ini. Katakan amin. Oke, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Kami memuji Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Semuanya bersorak bagi Tuhan. Sama-sama angkat suaramu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Katakan sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya semuanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan. Oh, haleluya. Yesuslah Raja. Sorak-soraknya Maria bagi Tuhan Yesus. Amen. Wow, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami mau naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Di malam hari yang indah kini, kami boleh anak-anak-Mu bersekutu kembali di hadapan-Mu Tuhan. Untuk memuji, menyembah, meninggikan dan muliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah dan kami tinggikan ya Tuhan. Biarlah di dalam pujian penyembahan kami ini ya Tuhan, boleh menjadikan dupa yang harum bagi nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang mau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan turun nyata ada di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Kami percaya kami yang lemah Engkau sudah kuatkan, kami yang sedih Engkau sudah berikan penghiburan. Ya kami Yesus. berikan jalan keluar buat kami ya Tuhan.
Pada malam hari ini pun kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mau mendengarkan sabda Ya firman. Yesus. Bicaralah ya Tuhan buat kami melalui hamba-Mu Pastor John Sarbunan. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadikan berkat buat kami ya Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, kami akan sambut firman-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah sekali yang sudah dinaikkan dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Haleluya. Apa kabar malam hari ini Pak Lukas, sehat ya? Luar biasa, sehat. Amin, amin, amin. Siapa merasakan hadirat Tuhan di tengah kita malam ini? Yang merasakan hadirat Tuhan di tengah kita, kita kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Praise the Lord. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Selamat datang, selamat bergabung buat saudara-saudara semua yang sudah hadir di malam ini. Ada Ibu Elis Atta dari Kota Parepare. Shalom Bu Elis. Puji Tuhan ya, sudah bersama-sama dengan kita ya pada malam hari ini. Dan, Shalom juga Pak. Ya, shalom. Apa kabar Bu Elis? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu. Oke, ada Ibu Jajuk. Ada Ibu Jajuk Eliwatu Koswandi juga ya yang sudah bersama kita. Ya, Pak John. Ya. Selamat malam. Sehat-sehat ya Bu Jajuk. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini. Ada Ibu Marta juga yang selalu setia bersama dengan kita ya di malam hari ini. Puji Tuhan, dan semua saudara-saudara, Pak Antonius, Ibu Kesia Wilichan, Ibu Indriani, dan semua yang lain ya. Luar biasa. Malam ini saya percaya ada sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang Tuhan mau nyatakan malam ini. Katakan amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama ya, buka hati. Ada Pak Frans Angki. Nanti malam ini Pak Frans Angki akan memperdengarkan firman Tuhan ya, untuk kita sekalian di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya percaya malam ini sesuatu yang ajaib mulai terjadi ya. Nanti setelah firman Tuhan, setiap kali nama saudara mulai disebutkan malam ini, saudara imani bahwa Tuhan sedang menjumpai engkau, Tuhan sedang menjamah engkau malam ini. Katakan amin. Oke, mari kita akan perhatikan firman Tuhan malam ini, saudaraku. Karena saya percaya bahwa Tuhan mau nyatakan sesuatu untuk kita semua di malam hari ini. Oke. Haleluya. Saudara nikmati hadirat Tuhan malam ini. Dia ada saat ini bersama dengan kita. Oh Jesus, oh Jesus. We love you, we love you. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Saya percaya malam ini Roh Kudus akan bergerak, akan mulai menjamah semua yang hadir malam ini. Saya berdoa supaya malam ini tidak ada satupun yang luput dari hadirat Roh Kudus. Haleluya. Mari Roh Kudus Engkau berkarya malam ini sementara umat-Mu mendengar akan firman-Mu. Haleluya, Jesus Christ. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Oh Roh Kudus, mari. Berikan kami telinga untuk mendengar. Oh Jesus, oh Jesus. Mari Bapak Ibu sekalian. Ini saat yang indah. Kita bersekutu dengan Dia, menikmati firman Tuhan malam ini. Oh glory, haleluya. Mari kita lihat sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema yaitu rahasia semua yang benar di dalam Yesus. Jadi tidak ada satupun yang tidak benar, semuanya benar di dalam Yesus. Karena Dia Tuhan, Dia Allah, Dia pribadi yang luar biasa ya. Hari ini kita akan lihat sebuah nats Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22 dan kemudian
1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 kepada sahabat kita, Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, akan memperdengarkan firman Tuhan ini bagi kita lihat. Terima kasih Pak Ibrani John. 7 ayat 22 yang pertama. Ibrani 7 ayat 22. Yes. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah menguraikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Dari dua ayat Alkitab ini, suatu, baik Ibrani pasal 7 ayat 22 dan 1 Yohanes 5 ayat 20, di sini menyatakan bahwa Yesus adalah jaminan, ya, karena dia adalah yang benar, dia memberikan jaminan. Jaminan dari apa? Suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, perjanjian itu adalah Allah sendiri yang membuat perjanjian dengan umatnya. Apa yang dijanjikan dia pasti genapi, dan itu benar, saudara, ya. Lalu dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu. Kalau yang belum tahu malam hari ini, Tuhan ingin engkau tahu sekarang. Bilang sekarang. Amin. Engkau tahu bagaimana? Bahwa anak Allah yaitu Yesus telah datang dan telah mengaruniakan. Mengaruniakan apa, saudara-saudara? Mengaruniakan pengertian kepada kita. Amin. Yang dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti, ya. Mengaruniakan pengertian kepada kita. Tujuannya apa? Dia mengaruniakan pengertian kepada kita supaya, katakan supaya kita mengenal yang benar. Siapa yang benar? Yaitu Yesus. Apa yang benar? Yaitu firman. Amin. Dan kita ada di dalam yang benar. Yang benar itu siapa? Yesus. Yang benar itu apa? Firman, ya. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Katakan amin. Sementara Allah yang di luar sana itu nggak benar, ya. Allah yang palsu. Yang itu yang mereka sembah, baik itu gunung, baik itu pohon, baik itu binatang atau patung, itu Allah yang nggak benar. Allah yang benar hanya di dalam Yesus Kristus, ya. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup kekal. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dengarkan ini, dunia yang kita tempati saat ini, yang kita jalani, kita hidup, kita beraktivitas saat ini, dunia ini penuh dengan panggung sandiwara, ya. Banyak kepura-puraan, sandiwara begitu banyak sekali. Dan itulah sebabnya banyak orang sedang tidak ada di dalam hal yang benar. Orang yang bersandiwara, dia tidak melakukan yang benar, ya. Saudaraku, kebenaran yang sejati, tetapi kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, ya. Siapa Yesus? Yesus yang adalah kebenaran yang membebaskan kita. Katakan amin. Nah, karena itu malam ini, saudaraku, sebuah renungan firman Tuhan, tema kita malam ini adalah rahasia semua yang benar di dalam Yesus. Kalau di dalam yang lain, saudaraku, itu nggak benar, saudaraku. Mungkin ada benarnya, tapi tidak 100%, ya. Mungkin 90%, atau mungkin separuh, setengahnya, atau mungkin seperempatnya, 25%, saudaraku. Tapi kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya. Itu 100% total, saudaraku. Saudara-saudara, hal ini dapat kita lihat sama-sama malam ini, dan nanti ini adalah bicara bagaimana sikap kita menanggapi saudaraku kebenaran yang benar itu, ya, di dalam Yesus. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 23 sampai 25, saudaraku. Dan kita sedang menyelesaikan Yohanes 21 malam ini, dan besok kita akan lanjut di Kisah Para Rasul, saudaraku, ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat dari ayat-ayat ini. Kita tentu akan menjumpai ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang apa? Tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia semua yang benar di dalam Yesus. Siapa orang yang mengetahui semua yang benar di dalam Yesus? Mari kita lihat. Ini rahasianya, ya.
Yang pertama, dia adalah orang percaya yang selalu. Selalu apa, saudaraku? Ini dia, Bapak Ibu. Orang percaya yang selalu menyebarkan apa, saudaraku? Menyebarkan berita yang benar di antara saudara seiman sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara dunia panggung sandiwara menyebar berita hoax yang membuat orang bingung, membuat orang gelisah, membuat orang takut, membuat orang putus asa. Sehingga mereka berkata, kalau gitu yang benar itu siapa? Yang benar itu adalah Yesus, ya. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 21 ayat 23. Yohanes 21 ayat 23 yang berbunyi, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Demikian. Amin. Ini ceritanya tentang Yohanes, murid yang dikasih Yesus. Yesus pada waktu itu memberikan sebuah penegasan karena Petrus bertanya bagaimana nasib dari Yohanes ini. Dan tiba-tiba langsung menyebar berita bahwa Yohanes tidak akan mati sampai Yesus datang. Tetapi Yesus memberikan tanggapan, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendakinya. Aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, semua yang benar di dalam Yesus. Yang pertama, yang Tuhan ingin orang-orang yang ingin mengetahui semua yang benar di dalam Yesus itu siapa? Yang pertama, dia adalah orang yang menyebar berita yang benar ya di antara saudara seiman sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau berita yang benar itu jangan takut, jangan malu disebarkan. Orang dunia ini kalau berita hoax, berita gosip, berita miring, berita negatif itu paling cepat viral, saudaraku. Paling cepat menyebar di mana-mana. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menyebar berita yang benar, yaitu firman Allah, saudaraku. Yesus yang adalah kebenaran itu, Yesus yang adalah jawaban itu. Kita sebarkan berita itu supaya banyak orang, saudaraku, bisa menemukan kebenaran yang sejati, ya. Maka Bapak Ibu kita punya grup, ya, saudaraku. Grup CLCC ini, Bapak Ibu, setiap hari saudara-saudara kirimkan berita yang benar, ya. Jangan kirimkan berita yang hoax, saudaraku. Kalau saudara-saudara kirim berita yang hoax itu tidak akan membangun. Tapi kalau saudara kirim berita yang benar tentang Yesus, saudara kirimkan ayat-ayat firman Tuhan yang membangun, itu yang Tuhan mau, saudaraku. Ya, saudaraku. Jadi yang namanya gosip-gosip, sesuatu yang buruk jangan disebarkan luaskan ya di dalam grup ini. Kita pakai media ini untuk kita bisa menyebarkan akan firman Tuhan, kasih Tuhan, ya, saudaraku. Oke, ini yang pertama. Bapak Ibu, mari kita lihat yang kedua. Semua yang benar di dalam Yesus. Siapa yang mengetahui semua yang benar dalam Yesus? Yang kedua, dia adalah orang percaya yang selalu apa? Kalau tadi dia menyebarkan kebenaran, ya. Yang kedua, dia memberi kesaksian yang benar, ya, bukan kesaksian palsu, ya. Dia memberi kesaksian yang benar tentang pengalaman imannya saat dia berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 21 ayat 24. Yohanes 21 ayat 24 yang berbunyi, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Amin. Dialah murid yang memberi kesaksian. Kesaksian tentang apa? Tentang semuanya ini. Semuanya ini itu apa? Itu adalah perjalanan iman dia. Pengalaman iman dia bersama dengan Yesus saat dia berjalan bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan malu untuk bersaksi, ya. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Pada waktu engkau sakit, Tuhan sembuhkan. Pada waktu engkau susah, Tuhan hiburkan. Pada waktu engkau dalam persoalan, Tuhan beri engkau pertolongan. Pada waktu engkau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan rasanya putus asa, ternyata Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan engkau. Nah, itulah sebuah kesaksian pengalaman iman saudara dengan Tuhan. Jangan malu untuk memberi kesaksian, saudaraku, ya. Saya setiap saat selalu memberi kesaksian bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Saya selalu saksikan itu. Supaya saudara yang mendengar itu, saudara yakin bahwa kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Katakan amin.
Ini hal yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Semua yang benar di dalam Yesus, ya. Rahasia semua yang benar dalam Yesus. Siapa yang mengetahui itu, saudaraku? Yang ketiga, mari kita lihat siapa dia mengetahui itu. Yang ketiga, dia adalah orang yang menuliskan. Sekarang ini dia menuliskan. Dia menuliskan tentang kebenaran. Kebenaran dari apa? Dari karya Allah, ya, sebanyak yang telah diperbuat oleh Yesus. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-25. Yohanes 21 ayat yang ke-25 berbunyi, masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikian. Amin. Banyak sekali perbuatan Tuhan yang ajaib, kalau mau ditulis semuanya itu terlalu banyak, saudaraku, ya. Jadi saudara, yang ditulis itu banyak sekali. Itu yang tersurat. Tapi yang tidak tersurat, yang tersirat itu yang tidak tertulis, itu masih banyak lagi. Rasanya dunia ini, saudaraku, tidak bisa memuat tentang apa yang ditulis di dalam kitab suci ini, ya. Jadi ini yang ketiga, saudaraku. Rahasia semua yang benar di dalam Yesus. Itu berlaku bagi orang yang ketiga, dia menulis kebenaran dari karya Yesus sebanyak yang telah diperbuat oleh Yesus, ya. Saudara, dari tiga rahasia ini kita lihat yang pertama apa tadi? Yang pertama menyebar, ya, menyebar berita yang benar. Setelah menyebar berita yang benar, jadi inilah semua yang benar di dalam Yesus, memberi kesaksian yang benar. Setelah saudara memberi kesaksian yang benar, sekarang yang ketiga, saudara menulis, ya. Setelah menulis tentang hal yang benar, yaitu kebenaran dari karya Allah sebanyak yang telah diperbuat Yesus dalam hidupmu. Jadi saudara menulis, saudaraku, ya, catatan harian saudara. Hari ini apa yang sudah Tuhan perbuat bagimu. Kemarin apa yang sudah Tuhan perbuat bagimu. Minggu lalu apa yang sudah Tuhan perbuat. Jadi saudara punya catatan kehidupan, catatan pribadi. Nah, saya suka sekali almarhum Oma ini. Dia selalu mencatat, ya, banyak yang Tuhan perbuat, saudaraku. Di Alkitab dia itu penuh dengan kenangan, penuh dengan memori yang indah yang Tuhan perbuat. Ketika dia mendapatkan pesan Tuhan, dia tulis itu tanggalnya berapa, bulan apa, dan tahun berapa, lalu kemudian dia ada di mana, dia tulis semua. Itu di halaman lembaran Alkitab yang kosong di tepi sebelah kiri atau kanan, dia tulis, dia lingkari ayat itu salah satu. Misalnya di waktu dia di Malaysia, waktu dia di saudara Amerika, waktu dia di negara manapun atau kota manapun, dia selalu tulis itu saudaraku, ya. Luar biasa, dan saya mengikuti saudaraku apa yang dilakukan Oma ini. Jadi Alkitab saya suatu hari saya dapat hadiah ulang tahun, ya. Dari adik saya, dia belikan Alkitab baru, saudaraku. Dan saya tulis di situ, ini Alkitab hadiah ulang tahun dari adik. Dia belikan untuk saya, dan saya suka baca Alkitab itu, saudaraku. Dan saya selalu di dalam Alkitab itu di sampingnya ada pulpen. Saya selalu mencatat ayat apa yang saya dapatkan di mana, jam berapa, kemudian tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, saya selalu catat. Dan saya bersyukur sekali, ayat-ayat itu selalu menjadi rema. Rema itu artinya dihidupkan firman itu, ya. Puji Tuhan, cuma sayangnya ayat Alkitab tersebut sudah diberikan kepada ada seseorang yang memang dia membutuhkan. Jadi sudah saya mengalah karena saya sudah tidak baca Alkitab lagi di yang lembaran-lembaran Alkitab itu, ya, karena terlalu kecil. Saya banyak baca Alkitab di Android, sehingga itu membantu saya untuk bisa menulis firman Tuhan yang saudara belajar malam hari ini. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasilnya, rahasia semua yang benar di dalam Yesus. Mari kita lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat firman Tuhan, ini luar biasa. Dia itu tidak urusi akan pribadi. Anda mana, apakah di Malaysia, apakah di Amerika, muncul Orang Malaysia lain, tahu apa? saudaraku. Ya, mari kita lihat ayatnya. Yohanes 21 ayat yang ke-23. Yohanes 21 ayat 23 yang berbunyi. Oke, Pak Frans Aki bisa, ya. Ya. Yohanes 21 ayat 23, maka tersebarlah
Ya, bisa diulangi Pak Fransanki. Jangan dimatikan, siapa yang matikan tadi Pak? Ya. Oke, Yohanes, saya ulangi Ya. Yohanes 1 ayat 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Demikian. Amin. Amin. Jikalau aku menghendaki supaya ia Yohanes tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi inilah hasil dari orang percaya yang taat akan firman. Artinya dia mengetahui rahasia semua yang benar di dalam Yesus yang mengajarkan kita. Yesus bilang itu bukan urusanmu. Jadi saudara-saudara nggak usah cawe-cawe dengan orang yang entah dia itu bagaimana hidupnya. Saudara, kita nggak boleh urusi orang. Artinya jangan menghakimi orang, salah satu ya. Entah orang itu benar atau salah, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang. Yang berhak menghakimi orang itu adalah Tuhan. Lalu kita tugasnya apa? Mendoakan orang tersebut ya. Kita tugasnya apa? Ajak dia datang kepada Tuhan. Nah, itu yang harus kita tahu, hal yang benar seperti itu. Amin. Oke, mari kita lihat yang kedua, ini dia ya. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Kesaksian dia tentang Yesus itu ditulis dengan benar. Jadi semua pengalaman-pengalaman iman dia, pengalaman perjalanan hidup dia dengan Tuhan, dia tulis. Dan dia tulis itu semua benar. Seperti yang Yohanes tulis ini. Semua itu benar ya. Mari kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 24. Yohanes 21 ayat 24 berbunyi, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Amin. Bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi apa yang ditulis, saudaraku, itu semuanya benar. Saudara terkasih Tuhan, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya. Semua orang percaya malam ini yang mengerti bahwa kesaksian tentang Yesus itu ditulis benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara juga perlu menulis pengalaman-pengalaman saudara dengan Tuhan. Jangan malu, jangan takut ya, menulis saja sebanyak-banyaknya. Saudara tulis apa yang sudah Tuhan perbuat bagimu, apa yang sedang Tuhan lakukan bagimu. Saudara tulis semuanya ya. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, saudara belajar untuk menulis itu. Suatu hari ketika engkau melihat catatan-catatan ya harianmu itu sangat indah sekali, saudaraku. Karena apa yang kau tulis itu nanti engkau baca. Dan suatu hari juga, katakanlah suatu hari mungkin engkau sudah tidak ada lagi di bumi, tapi anak cucumu mereka akan membaca apa yang kau tulis itu. Ya, saudaraku. Nah, saya sudah menulis ada 18 judul buku, saudaraku ya. Dan semua itu sudah saya siapkan. Dan ini adalah bagian dari apa yang saya tulis ini, saudara sudah belajar ya malam ini. Dan suatu hari nanti judul-judul buku yang saya tulis ini, Bapak Ibu, ini akan dicari orang ya. Mereka akan butuh sekali, saudaraku. Dan ini akan menjadi buku yang memberkati banyak orang, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu yang ikut ibadah Zoom ini, saudaraku, Anda beruntung sekali, Anda bisa langsung ya dengarkan dari saya langsung, saya mengajarkan ini. Tapi nanti suatu hari dalam bentuk digital, soal orang itu perlu sekali. Dan memang buku saya ada salah satu penerbit yang besar di Indonesia, dia sudah minta mau dicetak buku-buku saya itu, saudaraku. Dan itu buku-buku itu akan saya bisa memberkati banyak umat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan hamba-hamba Tuhan ya. Karena doakan saja, saudaraku, supaya semua oleh pertolongan Tuhan semua nanti bisa diterbitkan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita lihat yang ketiga yang terakhir. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa dunia ini tidak dapat memuat yang diperbuat oleh Yesus. Karena saking banyaknya, saudaraku. Kalau saya mau hitung itu tidak akan bisa cukup. Tidak punya waktu yang cukup menghitung akan semua yang Yesus perbuat, terlalu banyak, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-25.
Yohanes Dan nanti 21 setelah ayat- ini Ibu Jajuk Eliwati Koswandi akan berdoa buat kita semua ya. Ya. Silakan Baik. Pak Frans Angki. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis. Yang harus ditulis itu. Demikian. Amin. Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saking terlalu banyak yang Yesus perbuat. Saudara, saya juga melihat bagaimana perbuatan Yesus itu luar biasa. Dan saya sudah menulis itu dalam buku-buku saya. Dan selain buku yang saya tulis, ada lagu-lagu yang saya juga tulis, Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa suatu hari nanti lagu-lagu ini bisa memberkati ya. Banyak orang, bisa menguatkan orang. Ada orang yang suatu dia dalam musibah, waktu dia dalam perjalanan terbang dengan pesawat, saudaraku, tahu-tahu di atas udara sana pesawat itu mesinnya mati. Dan pesawat jatuh, semua penumpang pada panik, pada takut. Mereka masing-masing mulai berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Lalu teman hamba Tuhan ini dia ingat lagu yang saya tulis, ada mujizat setiap hari. Dia nyanyikan lagu itu. Dan tiba-tiba mesin pesawat bisa hidup lagi dan akhirnya bisa terbang lagi, saudaraku. Akhirnya bisa turun mendarat dengan selamat di tempat tujuan, saudaraku. Ya, kesaksian kedua juga seorang rekan juga dia cerita juga dalam perjalanan dia terbang dari Jakarta ke Surabaya sama juga di atas udara pesawat goncang dan tiba-tiba mesinnya itu mati. Dia ingat lagu yang saya tulis tentang ada mujizat setiap hari. Dia nyanyikan lagu itu. Tiba-tiba mesin pesawat yang tadinya sudah jatuh bisa hidup lagi. Pesawatnya langsung bisa terbang dan mendarat di Surabaya dengan selamat. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Banyak yang Tuhan perbuat saudara dalam hidup ini ya. Kalau saya mau tulis juga terlalu banyak saudaraku. Nah, karena itu mari kita mensyukuri akan anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama dan nanti di akhir kebaktian sebelum kita akan berpisah, saya akan berdoa kepada Bapak Ibu saudara semua. Dan ketika nama saudara disebutkan satu-satu, engkau imani bahwa engkau sedang terkoneksi dengan sorga. Dan pada waktu namamu disebutkan, bangkitkan imanmu. Ya, saya berdoa saudara percaya, yakin bahwa Tuhan sedang bekerja. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Pak John. Selamat malam semuanya. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengucap syukur Haleluya. kepada Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu dan sudah menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami semua yang hadir Tuhan, sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu dan mujizat-Mu tetap ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang diberi kepada kami semuanya, juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati, urapi Tuhan hamba-Mu Ya, juga Yesus. serta Amin. keluarga besarnya Tuhan, kesehatan dan semua yang diperlukan Tuhan penuhi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya oleh kuasa darah Yesus kami semuanya sudah diberkati Tuhan. Mujizat-Mu nyata sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Ya, Surabaya terima yang sudah kasih menaikkan Pak doa John. peneguhan Ya. firman ya malam ini. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Terima kasih Ya, Pak John. bersama keluarga ya. Oke. Kembali kepada host kita malam ini. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih kepada Pak Lukas Amin. dan Bu Jajuk atas doa peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat selalu diberkati. Amin. Dan terima kasih kepada Bapak Angki yang telah membantu mengajarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan terima kasih kepada hambanya yang setia Bapak John Sambunan MA yang telah membawakan firman ini yang luar biasa ya. Kita harus menyebar berita yang benar
yaitu berita tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup bagi kita semua. Ya, Tuhan memberikan dan juga kita harus memberi kesaksian yang benar juga. Memang Tuhan Yesus itu memang kalau kita mengalami mujizat atau mengalami pertolongan Tuhan, kita harus bersaksi atas kebaikan Tuhan ya, dan memberkati, dan juga kita harus menuliskan kebenaran, dan kita tidak boleh ngurusi akan pribadi orang lain ya. Jangan ikut campur akan pribadi orang lain, masalahnya makin panjang nanti ya. Kita harus selalu setia dan bergumul sama Tuhan ya. Itu pribadi, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang sempurna dan luar biasa Pak John. Tuhan Yesus memberkati Bapak John, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Kesia Wilichan dari Hong Kong. Kami persilahkan Bu Kesia. Ya, terima kasih Bu Indri waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Salam Pastor. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama meliterasikan doa profetik 1 dan 2 yang diakhiri dengan kata-kata airisi yang diikuti oleh Bapak Ibu. Amin. Amin. Oke. Ya, silakan Bu Kesia. Amin. doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Shalom. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. I receive. Masuk doa profetik 2 bagi gereja selisih atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar.
I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan berdasar oleh karena Roh Kudus bekerja Yes. di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. I Tuhan receive. Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan dulu ya Maria bagi Tuhan Yesus buat pelayanan doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Kesia Wichan dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia. Ya, sama-sama Pastor. Amin. Saya kembalikan ke Ah, Bu Indri. Ya, terima kasih Bu Kesia cantik yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, semangat untuk cari Tuhan, jerih payungnya sia-sia. Oke. Dan Amin. selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Tirto Mulyono dari Surabaya. Kami persilakan Pak Tirto. Terima kasih Bu Indriani. Kami mau menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 69 2929 atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang terbawa mukjizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Ninik dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023, PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 September 2023, Ibu Sandra Tikoalu, putrinya Bapak Bluri Tikoalu dan Ibu Rosalin Jerman. 30 September 2023, F. Dr. Anda ADC GLT Sidoarjo.
Siapa lagi menyusul hutnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono dari SE, dari Surabaya. Tuhan berkati Pak Tirto. Terima kasih Pak John. Amin, amin. Praise the Lord. Salam buat Ibu Nova ya. Buat Ibu sama Norma. Ya, ada Ibu di samping Norma. Pak John. Oke, sip. Mantap. Tuhan berkati. Haleluya. Ya, Bu Norma. Shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan, setia mendampingi suami ya. Bagus, itu istri yang baik. Amin. Oke. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Indriani. Ya, terima kasih kepada Pak Tirto yang ganteng itu yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan memberkati Pak Tirto. Pak Tirto itu gantengnya seperti papanya Mak Le. Papanya di antara cucunya itu yang di antara cucunya banyak itu yang mirip papanya Mak Le itu Pak Tirto. Saya cuma hanya lihat fotonya aja. Persis sama Pak Tirto gantengnya papanya Mak Le itu. Ya, berkati Pak Tirto, sehat selalu. Tuhan sama Bu Norma yang cantik. Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat semuanya yang mana atas kerjasamanya ibadah bisa berjalan dengan lancar. Itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik, percaya ya. Mujizat Tuhan masih ada saat ini. Dan Tuhan melawat kami semua yang ikut Zoom, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan berkati, semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak Angki, sehat selalu. Diberkati Tuhan ya Pak Tirto, Kesia, Bu Jaju, sehat selalu Bu Jaju. Ya Tuhan berkati. Bu Elis Arta, Bu Sinyang, sehat selalu, Bu Marta, ya juga Bu Sinta, James, John, Pak Lubis, semangat Pak Lubis, ya Tuhan berkati, Pak Antoni, ya Tuhan berkati, ya terima kasih kepada hambanya yang setia, Bapak John, Sambunan MA yang telah melayani kita semua pagi maupun malam. Tuhan memberkati Pak John, semangatnya luar biasa. Saya acungi jempol dua itu Pak John. Luar biasa. Tuhan memberkati Pak John bersama keluarga. Tetap semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan selanjutnya sebelum kami kembalikan ke Pak John, besok itu apa namanya? Besok ada ibadah pukul 4 dengan link yang sama. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan menerima berkat di malam hari ini. Haleluya, izinkan kuasa Tuhan bekerja malam ini menjamah saudara-saudara sekalian. Siapa yang sama hari ini? Saudara dengan iman ya, tanganmu bagian tubuhmu yang sakit. Orang-orang yang ada di sampingmu, apakah itu istrimu, apakah itu suamimu, apakah itu cucumu, apakah itu anakmu, letakkan juga tanganmu ya di tubuhnya. Imani bahwa di tanganmu ada kuasa Tuhan ya. Saudara, saya mau berdoa hari ini untuk semua yang lihat kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini dan kuasa Tuhan sudah langsung masuk dalam hidupmu dan engkau akan salurkan itu kuasa Tuhan melalui tanganmu. Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Salah satu tanda mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Ada kuasa Tuhan di tanganmu, imani malam hari ini. Dalam nama Yesus, ketika saya menyebutkan nama saudara masing-masing malam hari ini satu persatu,
imani malam ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Dulu dia melakukan mujizat, dia sembuhkan orang sakit. Hari ini juga dia sembuhkan orang sakit. Imani. Saya berdoa kuasa Tuhan turun atas saudara sekalian. Imani malam ini Pak Lukas, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Indriani, engkau disembuhkan Tuhan. Pak Frans Angki, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, engkau disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Pak Tirto, Ibu Norma, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Marta, engkau disembuhkan Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus. Ibu Kesia, engkau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Elis Ata, engkau disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Pak Lubis, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Siang Liang, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Imani kuasa Tuhan sudah bekerja. Tubuhmu mulai dari batu kepala, atas kepala sampai sekujur tubuhmu, bahkan di telapak kakimu, kuasa Tuhan sudah bekerja. Sekarang imani saat ini, kalau ada orang-orang yang engkau sayangi, apakah istrimu, apakah suamimu, apakah itu anakmu atau cucumu, letakkan tanganmu untuk dia. Saat ini juga kuasa Tuhan akan mengalir atasnya. Lakukan dengan iman, saudaraku. Untuk Pak Antonius juga, kuasa Tuhan turun atasmu Pak Antonius, di dalam nama Yesus di Tuban ya. Hari ini dalam nama Yesus, terima aliran kuasa Tuhan mengalir. Untuk orang yang di sebelahmu yang engkau tumpangi tangan saat ini juga, terima dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah urapan kesembuhan, mengalirlah mujizat Allah, menyembuhkan engkau yang sakit dalam nama Yesus, menyembuhkan suamimu, menyembuhkan istrimu, menyembuhkan anakmu, menyembuhkan cucumu, menyembuhkan orang tuamu, menyembuhkan saudara-saudaramu di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Ibu Sinta, papanya sembuhkan dia, juga papanya Papa mertua Pak Hendro sembuhkan dia. Pak Darmawan Lim juga bersama Ibu Ana Nova sembuhkan dia. Juga calon menantu Ibu Indriani, oh Tuhan, saudara Christian juga sembuhkan dia. Persiapan menikah Pak Darmawan untuk bulan Desember, Tuhan sertai. Juga untuk Pak, oh Tuhan Yesus, untuk juga Christian akan menikah dengan Feli tahun depan, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pasangan yang lain yang akan menikah juga sertai dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini juga. Bapak, sembuhkan juga Ibu Ratna Marlina, Ibu Ongkyo Kim, sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Linda Effendi, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Pak Sugeng, Papa mertua Pak Hendro sudah disembuhkan Tuhan saat ini. Terima kasih untuk cucu ponakan Pak Frans Angki yang ada di Malaysia, Tuhan sudah sembuhkan anak Idos di dalam nama Yesus. Terima kasih kuasa Tuhan sudah bekerja untuk istrinya Pak Frans Angki, Ibu Selvi juga disembuhkan Tuhan malam ini. Oh Jesus Christ love, juga suami daripada Tuhan, buat itu Pak Kim Sun sudah engkau sembuhkan malam ini. Mari Bapak Ibu sekalian, terima dalam, bukan cuma tubuh fisik disembuhkan, imani malam ini, keuanganmu disembuhkan, ekonomimu disembuhkan, bisnismu disembuhkan, karir pekerjaanmu disembuhkan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa semua pria yang hadir malam ini sebagai pria-pria Allah di dalam nama Yesus, man of God, kuasa Tuhan turun atasmu, membuat engkau berhasil menjadi kepala bukan menjadi ekor di dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas, untuk Pak Frans Angki, untuk juga Pak Tuan Lubis, untuk Pak Antonius, untuk Pak Tirto dalam nama Yesus. Untuk anak-anak kami juga Johan, James, memberkati semua para pria yang hadir malam ini. Oh Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk para wanita yang sudah hadir malam ini, yang hamba-Mu sebutkan nama mereka masing-masing. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Kesia Wirican, Ibu Indriani, Ibu Norma, Ibu Muda, dalam nama Yesus. Ibu Elis Ata, oh dalam nama Yesus. Ibu Sian Liang, dalam nama Yesus. Juga untuk semua yang hadir malam ini, anak Cindy sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah bekerja ini. Terima kasih. Mari ucap syukur sekarang. Dalam ucap syukur ada mujizat pelibatan. Kami doa juga cucu Ibu Niarawati, Tuhan sudah sembuhkan dalam nama anak Dev, sudah disembuhkan Tuhan. Untuk putri daripada Pampis sudah disembuhkan anak Keret. Untuk cucu Ibu Meli Hukubun, anak Arsenio sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Rosalin, Pak Brudi juga disembuhkan Tuhan. Putrinya Ibu Sandra disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Oke, selamat Terima malam kasih, teman-teman Pastor. semua. Doanya. Berkati Bu Kesia, Milican, sama-sama. Selamat malam. Ya, Pak Tirto, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan Tuhan berkati Bu Kesia. Ya, Pak Lukas, Tuhan berkati. Pak Frans Angki. Bu Yani, Tuhan berkati ya. Oke, Pak Antonius, Bu Celia, Tuhan berkati. Bu Elis Atta. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Tuhan berkati Bu Jaju. Terima kasih Pak John. Semangat ya, Pak. bless you Mana all. ya. Ya, Tuhan berkati. Amin. God bless you. Ya, Ya, Tuhan. Sampai jumpa teman-teman ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Ya. See you. Bye-bye. Nah,